Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Enggar Kuswoyo STMT, salah satu dosen prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Riau. Perkenalkan, kali ini saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Struktur dan Material 1. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Budharma Perguruan Tinggi atau PDD UK DPT atau aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Struktur dan Material 1 ini. Mata kuliah Struktur dan Material 1 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi S1 Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Riau. Mata kuliah Struktur dan Material 1 ini memiliki bobot sebesar 2 SKS selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Struktur dan Material 1 merupakan mata kuliah yang disajikan pada kurikulum 2023 dan pada kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2018, mata kuliah ini bernama Material Arsitektur. Karena adanya evaluasi terhadap sistem pembelajaran dan masukan dari alumni dan stakeholder, maka mata kuliah yang awalnya hanya membahas material saja dikembangkan menjadi mata kuliah yang membahas tentang material dan sistem struktur untuk menunjang mata kuliah prodi, yaitu mata kuliah desain arsitektur pada semester berikutnya, yakni semester 3. Mata kuliah Struktur dan Material 1 ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan konsep serta analisis terhadap material yang akan digunakan dalam desain. Pada mata kuliah ini akan membahas material yang berkait dengan aplikasi material dalam konstruksi dinding, lantai, plafon, atap, material kayu, dan sistem struktur pada bangunan, terutama sistem struktur pada bangunan sederhana. Capaian pembelajaran jurusan atau CPL program studi S1 Arsitektur yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, bertawaf kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dalam bidang keahliannya. Yang ketiga, menguasai konsep teoritis tentang arsitektur, perencanaan arsitektur, estetika, sistem struktur, dan utilitas bangunan. Untuk capaian pembelajaran, mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini ada 4, yaitu: pertama, mampu menyelesaikan setiap tahapan perkuliahan sesuai dengan instruksi dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang kedua, menguasai konsep teoritis tentang material arsitektur, pembentuk dinding, lantai, plafon, dan atap. Yang ketiga, menguasai konsep teoritis tentang material kayu sebagai material pembentuk struktur. Yang keempat, menguasai konsep teoritis tentang sistem struktur pada bangunan sederhana. Referensi yang digunakan pada mata kuliah Struktur dan Material 1 ini diantaranya adalah buku ilmu bahan bangunan, buku bahan bangunan, bahan kuliah struktur dan bahan kayu, serta laporan hasil penelitian dan jurnal hasil penelitian yang telah saya lakukan. Dan masih ada beberapa sumber pustaka lain yang bisa dijadikan referensi pada mata kuliah ini. Sistem pembelajaran pada mata kuliah Struktur dan Material 1 dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu dalam pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan berupa studi kasus serta proyek maket struktur. Pembelajaran mata kuliah Struktur dan Material 1 ini dilaksanakan selama 16 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum ujian tengah semester atau UTS, pekan UTS, lalu 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan pekan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung pada bahan
akan disampaikan. Seperti sebelum UTS akan berfokus pada diskusi kelompok dan studi kasus. Setelah UTS akan menggunakan blended learning, studi kasus, serta project based. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas. Pelaksanaan kuliah secara asinkronus dilakukan melalui grup WhatsApp untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah struktur dan material 1 dan penugasan secara mandiri maupun berkelompok. Evaluasi pembelajaran mata kuliah struktur dan material 1 dari penugasan, diskusi kelompok, UTS, serta proyek yang dilakukan secara berkelompok. Penugasan secara terstruktur baik secara mandiri maupun berkelompok dilakukan sebanyak 4 kali. Lalu diskusi kelompok di mana penilaian didasarkan pada rugi diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan serta anggota kelompok. Kemudian UTS dilakukan dengan menggunakan studi kasus suatu bangunan untuk dianalisis penggunaan material pada bangunan tersebut. Lalu UAS dilakukan dengan menggunakan nilai proyek yang dihasilkan oleh mahasiswa setiap kelompoknya. Pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah penugasan baik secara mandiri maupun berkelompok. Diskusi kelompok sebesar 20%, UTS sebesar 30%, dan penilaian akhir berupa proyek dengan bobot sebesar 50% dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah struktur dan material 1 ini untuk mahasiswa program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Riau. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Selamat datang kembali di kelas material dan material 1. Pada hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita yang sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi. Hari ini kita akan membahas materi sambungan kayu. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik sekalian, pada hari ini ya kita akan lanjutkan kuliah kita. Ya, walaupun cuaca akhir-akhir ini cuaca Pekanbaru sangat panas ya. Di pagi hari sudah sampai 30-32 derajat, di siang hari sudah sampai 34 derajat. Tapi semangat kalian harusnya sama dengan panasnya suhu gitu ya. Panas suhu harusnya tambah semangat, bukan tambah kendor. Ya. Jadi pertemuan kita hari ini adalah pertemuan ke-12 yang kita akan membahas tentang sambungan kayu. Tujuan pembelajaran adalah mahasiswa mampu memahami jenis-jenis sambungan kayu dan aplikasinya pada bangunan. Yang kedua, mampu memahami jenis alat sambung pada sambungan kayu. Tapi sebelum kita belajar menjauh tentang sambungan kayu, ya kita akan review materi sebelumnya. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang pengawetan kayu. Apa itu pengawetan kayu? Proses meningkatkan ketahanan kayu. Dari apa? Dari organisme perusak. Contohnya apa? Jamur, rayap, dan serangga. Terus kemarin kita juga sudah belajar tentang fungsi dari pengawetan kayu. Contoh fungsinya apa saja? Apa? Apa saja fungsi pengawetan kayu? Apa tadi? Meningkatkan efisiensi sumber daya kayu. Ya, karena apa? Kayu kan kalau zaman dulu kayu itu sesuatu yang mudah didapatkan. Tetapi zaman sekarang kayu adalah sesuatu yang sulit didapatkan. Maka semakin lama usia kayu digunakan, maka sumber daya
kimia, contohnya apa? Ya, terus kalau di lapangan, misalnya kalau kita lihat orang-orang kalau pakai kayu yang di sekitar kita nih, contohnya diawetkan dengan cara apa? Dilapisi dengan vernis, cat, terus yang lain. Kalau misalnya itu kan perlu kelihatan ya, selain memperindah bentuknya, cat dan vernis itu juga salah satu apa untuk mengawetkan kayu. Kalau pada bagian-bagian yang tidak terlihat itu kita bisa menggunakan oli bekas ya untuk menghemat. Jadi kayak contohnya nih pada kuda-kuda orang menggunakan oli bekas untuk melapisi permukaan kayu supaya tidak menggunakan serangga. Itu untuk review materi minggu lalu. Sekarang kita lanjutkan materi hari ini tentang sambungan kayu. Apa itu sambungan kayu? Ya, sambungan kayu adalah teknik yang digunakan untuk menghubungkan dua ini potongan kayu secara mekanis dengan membentuk struktur yang lebih besar. Kenapa kita perlu menyambung kayu? Oke, karena kayu di lapangan tidak selamanya panjangnya sama dengan desain yang kita desain. Contohnya kita mendesain panjang balapnya sekitar 6 meter. Ketersediaan kayu di lapangan belum tentu ada yang 6 meter. Misalnya hanya tersedia 4 meter. Jadi untuk menghasilkan kayu yang tetap desainnya yang 6 meter, kita perlu menyambung kayu. Di lapangan ya, kalau kita beli kayu di saat ini itu panjang di pasaran itu sekitar 4 meter ya. Padahal kadang-kadang desain kita kalau kalian mendesain itu bisa jadi panjangnya ini ya, utamanya lebar panjang. Jadi sehingga membutuhkan teknik menyambung kayu yang benar untuk menghasilkan desain yang baik. Penggunaan sambung kayu memungkinkan pembuatan berbagai bentuk dan desain bangunan yang kompleks dan estetik. Ya, apalagi orang arsitek kalau mendesain kan perlunya yang estetik ya, yang tidak biasa-biasa saja. Kalau pendek-pendek, ruangannya kecil-kecil kan agak jelek ya. Jadi perlu yang lebih estetik kelihatannya. Terus sambungan kayu tidak hanya penting untuk kekuatan moral, tapi juga berperan dalam estetika bangunan, memberikan sentuhan artistik dan keindahan alami dari kayu. Ya, ada beberapa jenis sambungan kayu yang sering digunakan di lapangan. Yang pertama adalah sambungan bibit, yang kedua sambungan kapigan, yang ketiga adalah sambungan memanjang, yang keempat sambungan lurus, dan yang kelima sambungan lidah dan alut. Walaupun masih banyak jenis sambungan yang lain, tapi mungkin yang umum digunakan ini, jadi kita akan fokus belajar ke yang 5 ini saja. Yang pertama, sambungan bibir. Sambungan bibir itu ada 4 jenis. Ya, yang pertama adalah sambungan bibir lurus. Yang pertama, sambungan bibir lurus adalah biasanya digunakan untuk menyambungkan kayu pada arang memanjang. Biasanya digunakan untuk kayu balok seperti bangunan. Ya, ada aturan teknis yang perlu diperhatikan dalam sambungan kayu. Karena kalau kita menyambung kayu berarti ada bagian yang kita gunakan. Kalau tidak ya, jadi sambungannya tidak akan terlihat bagus. Contohnya seperti ini, ya. Ada bagian ini satu kayu yang ini kayu yang lainnya, ya. Antara kayu ini yang kita buat sebagian adalah setengah dari ini dari kayunya. Sedangkan panjang ya, panjang penyambungnya itu sekitar 2 sampai 2,5 dari ini bangunan. Ini dari kayunya. Jadi kalau kita punya kayu kurang 6 cm, ya yang kita potong ini adalah 3 cm, ya. Sedangkan panjang ukuran menyambung kayu ini adalah 2 sampai 2,5 atau bisa pakai 2 aturan ini berarti sekitar berapa? 12 cm. Nah, ini contoh seleksinya. Kalau bentuk ininya, ini sambungan bibir lurus, contohnya seperti ini. Ya, ini sambungan bibir lurus. Bisa dilihat. Yang berikutnya sambungan bibir, tapi sambungan bibir lurus berkait. Ya. Ini biasanya digunakan untuk apabila ada gaya tarik. Ya. Kalau sambungan bibir lurus itu dominan gayanya adalah gaya tekan, tapi kalau sambungan bibir berkait, gaya yang bisa ditahan adalah selain gaya tekan adalah gaya tarik, karena ada kaitan di
contoh itu orang menggunakan apa? Paku dan baut. Ini contoh dari gambar sambungan bibir lurus berkait ya. Kalau bibir lurus tadi hanya lurus saja, kalau bibir berkait ada kaitan di sini ya. Kaitannya itu setengah dari giginya, setengah dari giginya. Ini contohnya kalau di bentuk ya, untuk modelnya seperti ini ya. Jadi ada kaitannya di sini ya. Sehingga kalau misalnya dia ditekan masih kuat, tapi kalau dia ditarik juga masih kokoh karena ada apa? Ada kaitannya di sini. Ya, sambungan bibir lurus berkait. Terus selanjutnya selain bibir lurus berkait ada bibir lurus berkait karena ada bibir miring. Sambungan ini digunakan untuk menyambung roti, jadi kalau ada kata benda, letaknya ada kata benda, bukan bibir pembentuk ya. Ini contohnya. Kalau yang tadi bibir lurus, ininya lurus, ya sekarang bentuknya miring, makanya disebut dengan bibir miring. Ada ketentuan yang digunakan dengan ini, bibir tidak boleh lurus langsung orangnya ya. Tidak lurus karena begitu dia tertekan dia akan langsung licin ya. Makanya ada faktor penahan gaya di sini, gaya waktu dia tertekan itu sebesar setengah langsung dari ininya. Ya ketentuannya ketentuan dari panjang ini adalah 2,5 sampai 3 dari ininya. Ini contoh dari bibir miring ya. Ini yang tadi ada menahan. Jadi kalau dia tertekan dia masih bisa tertahan. Tapi kalau pada bibir miring sama dengan bibir lurus tadi untuk daya tarik dia tidak bisa. Hanya pada daya tekannya saja, daya tarik tidak bisa. Oke, selanjutnya kita masuk ke sambungan bibir ya. Itu tapi sambungan bibir miring berkait ini seperempat dari sini ya. Panjang masing-masingnya adalah 1/4, yang ini juga 1/4. Jadi totalnya sekitar 2,5 dari ini. Ini contoh dari sambungan bibir berkait ya. Ini jadi kalau dia ditekan masih kuat, tapi kalau dia ditarik juga masih kuat. Ini kalau ini kan masih bisa lepas karena dia tidak disambung ya, disambung dengan alat sambung gitu ya. Harusnya ada sini dikasih alat sambung berupa pasak atau paku atau baut. Jika di sini itu minimal ada 2 alat sambung yang digunakan. Selain sambungan bibir ya, ini kalau sambungan bibir miring ini ada contoh yang ditemukan ya. Ini aplikasi di apa ya? Contoh di lapangan ini pada balok ya, pada balok di rumah Kapitan Badan Segapi. Rumah Kapitan ini adalah dibangun pada tahun 1917 ya. Rumah tradisional yang dibangun tahun 1917 yang merupakan rumah Kapitan Kointam dari orang keturunan Cina ya. Tapi bangunan ini sendiri itu dibangun pada tahun 1917 dengan kombinasi antara rumah Melayu dan rumah Cina. Jadi dia dibangun dengan karena yang punya adalah orang Cina, terus dia dibangun di tempat orang Melayu, maka ada kombinasi di sana, kombinasi antara bangunan Cina dan bangunan Melayu. Ini merupakan dokumentasi penelitian yang saya pada tahun 2023. Selanjutnya sambungan takikan. Sambungan takikan mulut ikan. Sambungan takikan mulut ikan lurus ini biasanya digunakan pada satu arah memanjang. Sambungan takikan mulut ikan itu biasanya ada 2 sambungan takikan lurus ya. Seperti ini lurus takikan. Kenapa disebut mulut ikan? Karena di sini ada bentuknya seperti mulut ikan. Ada sambungan takikan mulut ikan lurus, ada sambungan takikan mulut ikan miring ya. Miring. Kalau yang tadi punya lurus, sekarang ini miring. Fungsinya sama, yaitu sambungan kayu arah memanjang. Terus sambungan takikan lurus langkah.
sambungan rakitan lurus angkat ini biasanya digunakan pada walet kayu dengan arah memanjang juga. Ini contoh rakitan lurus rangkap ini. Ini contoh rakitan lurus rangkap. Jadi kalau ini ya untuk kayu-kayu yang besar ya, kalau dan yang lainnya. Karena kalau misalnya kayu ukuran kayu yang kecil, kemungkinan ininya patah jauh lebih besar. Jadi misalnya kita pada kolom atau balong yang kita mau pakai, dan bagusnya sambungan rakitan ini itu diaplikasikan pada kolom. Kalau misalnya kita mau buat kolom menggunakan material kayu, terus kolomnya kayu yang kita gunakan itu tidak sampai dengan panjangnya yang kita inginkan, kita bisa menggunakan sambungan rakitan ini. Ya, tapi memang pembuatannya agak rumit ya, karena memang ada rakitannya dua sisi, sini sama sini. Jadi kalau kita sambung, kemungkinan dia pokoknya jauh lebih besar. Oke. Selanjutnya demikian tadi penjelasan kita tentang sambungan kayu ya. Jadi kita sudah belajar beberapa materi tentang sambungan kayu. Bisa diulangi tadi jenis-jenis sambungan kayu ada apa saja? Terus sambungan kayu bibir lurus, sambung kayu bibir miring, sambungan ikan, terus sambungan rakitan ya. Terus ada sambungan yang lain. Sambungan apa? Sambungan rakitan miring mulut ikan. Terus sambungan urus ya. Sambungan apa? Sambungan lidah ya, lidah dan alur ya. Ini contoh sambungan lidah dan alur. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Kalau sambungan, kan kita tahu tadi sambungan adalah apa? Kita menyambung kalau kita apa? Kita menyambung kalau ukuran kayu yang kita gunakan panjangnya tidak memenuhi desain yang kita buat ya, intinya itu. Kalau misalnya kayu yang tersedia panjangnya memenuhi, lebih bagus kita tidak menggunakan sambungan. Karena apa? Sambungan merupakan bagian terlemah dari konstruksi. Ya, kalau bisa kita tidak sambung, ya udah sebaiknya tidak sambung. Makanya zaman dahulu rumah-rumah tradisional Melayu itu dari fondasi sampai ke atapnya itu pakai satu kayu. Kenapa? Karena mereka bebas mencari kayu di hutan. Ketersediaan kayunya banyak. Jadi mereka akan pakai kayu-kayu yang tidak ada sambungan. Ya. Untuk misalnya kolom, balok dan yang lain, mereka akan cari benar-benar sesuai dengan ukurannya. Ya. Jadi kalau misalnya ukurannya 10 meter, mereka akan cari kayu 10 meter. Ukurannya 15 meter, ya mereka akan cari kayu yang ukurannya 15 meter. Tapi sekarang ukuran kayu di lapangan terbatas. Kenapa? Karena belum sampai umurnya kayu biasanya sudah ditebang. Jadi sulit kita untuk mendapatkan kayu-kayu yang ukurannya yang sesuai dengan keinginan. Makanya kita butuh sambungan kayu. Ya, tapi kalau kita ada ketemu di lapangan ukuran kayunya sesuai dengan standar yang kita inginkan, lebih baik tidak disambung. Ya, walaupun kadang-kadang kesannya lebih indah kalau ada teknik di sana gitu ya. Tetapi sebaiknya tidak. Kenapa? Karena sambungan merupakan elemen atau struktur terlemah dari suatu konstruksi. Dan yang lainnya, oke ya. Pak, jelaskan kalau ada penggunaan paku, baut, dan pasak sebagai pembuktian. Ya, kira-kira ada nggak Pak keadaan di mana kita harus menggunakan pasak, menggunakan baut ataupun paku? Kalau keadaan kapan kita menggunakan pasak, kapan kita menggunakan paku, kapan kita menggunakan kayu, gitu ya. Kalau secara khusus sih tidak ada, gitu ya. Tapi tergantung dari seberapa simpel suatu pekerjaan itu dikerjakan. Kalau zaman sekarang orang cenderungnya menggunakan paku, gitu ya. Karena apa? Paku langsung kalau tidak ada langsung ditokau dan selesai, gitu ya. Ketimbang kita menggunakan baut harus perlu dibuat. Tapi ada
kemungkinan dia pecah. Ya, misalnya di sambungan, misalnya sambungannya terlalu kecil, misalnya kayak gini ini kan sambungannya ya. Ini sambungannya terlalu kecil ini ya, bidangnya terlalu kecil. Terus kalau kita paku, kemungkinan kayunya pecah. Ya sebaiknya kalau untuk kasus-kasus seperti ini kita akan lebih bagus menggunakan baut. Kenapa tidak menggunakan pasa? Ya, kalau menggunakan pasa kan kita perlu bor juga ya, perlu melobangi juga. Ya zaman dulu kan orang menggunakan pasa karena tidak ada alat ngebor, alat untuk paku ya atau baut ya. Maka zaman dulu orang menggunakan pasa. Ini contoh-contoh yang di pasa tuh ya kan. Ini contoh yang di pasa ya. Kalau kita menggunakan pasa kan perlu ada lubang tersendiri juga di sini sebelum kita memasukkan pasanya. Dan ini butuh kalau zaman dulu kan orang penelitiannya apa ya besar ya. Jadi sehingga kemungkinan pecah kayu itu juga kalau pecah mereka cari lagi kayu di hutan. Tapi kalau sebaiknya kalau mau simpel sih orang menggunakan paku. Tapi untuk kasus-kasus tertentu yang kayu ukuran kayunya kecil sebaiknya menggunakan bor karena apa lebih aman dari kayunya mengalami pecah atau retak. Oke, cukup ya? Cukup ya. Tapi sebelum kita tutup materi hari ini, ya, sebelum kita tutup materi hari ini, ya, seperti biasa setiap di akhir pertemuan kita akan ada satu tugas. Ya, tugas. Apa tugasnya? Ya, tugasnya adalah apa? Survei sambungan kayu pada bangunan yang ada di sekitar lingkungan kalian tinggal. Ya, kalau di kosan, kira-kira kalau di bangunan sambungan kayu banyak di bangunan tradisional yang kayu, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada di sekitar kita. Ya, contohnya apa? Kuda-kuda. Ya, kuda-kuda pasti orang banyak memakai sambung. Ya. Jadi kalian kita lihat ya. Kalau tidak lihat, tidak lupa cari orang-orang yang baru-baru bangun untuk datang survei bangunan. Kalau jadi sini sambungan kayu, ya terus tugasnya dibuat dalam format 4 ya. Jadi sambungannya sambungan apa, fungsinya untuk apa, terus keunggulan dan kelemahan sambungannya, terus digambarkan bentuk sambungannya. Nah, dikumpulkan pada pertemuan minggu depan itu hari Rabu pada pertemuan 13 hari Rabu tanggal 7 Mei 2002. Oke, untuk pertemuan minggu ini kita cukupkan sampai sini. Dari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah struktur dan material 1 yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah struktur dan material 1 di program studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Riau. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.